Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari anggota kelompok 6 Perekonomian Indonesia. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas besar 1 Perekonomian Indonesia. Slide selanjutnya. Perkenalkan ini anggota kelompok 6. Yang pertama Al-Hafidz Ibnu Hajar, 2 Siti Nur Fatihah, 3 adalah Mulia Fitriani, keempat Justina Edi Oktiana. Slide selanjutnya. Transformasi struktural dalam akumulasi, alokasi, demografi, struktur tenaga kerjaan, distribusi pendapatan, peranan teknologi, dan dampaknya terhadap pengangguran, serta pengangguran dan kebijakan untuk mengatasinya. Slide selanjutnya. Transformasi struktural dapat didefinisikan sebagai perubahan struktur ekonomi dari sektor tradisional yang memiliki produktivitas rendah menuju sektor ekonomi dengan produktivitas yang lebih tinggi. Menurut Sijirmai et al. 2012, proses transformasi dan perubahan struktural di Indonesia ditandai oleh peningkatannya peran sektor industri manufaktur dan penurunan yang juga relatif pesat dari sektor pertanian terhadap PDRB. Namun perubahan dalam struktur ini tidak disertai oleh perubahan yang berarti dalam hal penyerapan tenaga kerja. Akibatnya, produktivitas relatif pada sektor pertanian makin tertinggal dibandingkan produktivitas pada sektor industri manufaktur. Peningkatan pendapatan per kapita akan mendorong terjadinya transformasi struktural melalui 4 proses, yaitu 1. Transformasi struktural dalam akumulasi. Proses akumulasi diartikan sebagai proses pembinaan sumber-sumber daya produksi untuk meningkatkan kemampuan produksi dalam tatanan susunan ekonomi masyarakat. Proses akumulasi merupakan suatu proses pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas produksi secara terus-menerus seiring dengan pendapatan per kapita suatu negara. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adela Mulia Fitriani. Oke, yang kedua, transformasi struktural dalam alokasi. Proses alokasi adalah yang menyangkut pada penggunaan sumber-sumber daya produksi yang dapat membawa perubahan pada struktur produksi, peranan, dan kontribusi sektoral dalam produksi nasional. Proses alokasi sumber daya menyangkut perubahan sistematis dalam tata susunan ekonomi dengan meningkatnya produksi dan pendapatan. Yang ketiga, transformasi struktural dalam demografi dan struktur tenaga kerja. Transformasi struktur perekonomian yang menggeser komposisi fondasi perekonomian Indonesia yang telah terjadi tidak berdiri sendiri karena diiringi dengan proses pertumbuhan demografi. Menurut istilah Senery dan Sirquin 1975, Pattern of Development 1950 sampai 1970, Export University Press, di mana proses pembangunan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditandai dengan terjadinya perubahan atau pergeseran pada struktur permintaan dan penawaran barang dan jasa yang diproduksi, tetapi juga ditandai dengan terjadinya transformasi struktur demografi kependudukan dan labor ketenaga kerjaan. Proses demografi ini terutama terjadi sebagai akibat dari perubahan struktur permintaan, struktur produksi, dan perbaikan fasilitas kesehatan, gizi, serta pendidikan yang timbul seiring dengan pertumbuhan pendapatan per kapita. Susanti, DKK 2005. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Misterina. 4. Transformasi struktural dalam distribusi pendapatan. Transformasi struktural tidak hanya ditentukan oleh peningkatan pendapatan, tetapi juga ditentukan oleh perbaikan distribusi pendapatan. Peningkatan pendapatan dari golongan berpendapatan rendah akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang dan jasa produksi sektor padat karya di dalam negeri sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Distribusi pendapatan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah struktur ekonomi, peningkatan sumbangan sektor industri, perdagangan dan jasa dalam pembentukan PDB sebagai proses transformasi ekonomi, tidak memberikan pengaruh langsung terhadap distribusi pendapatan yang lebih baik di Indonesia. Selanjutnya, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Sedangkan teknologi merupakan cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan membantu pekerjaan atau aktivitas manusia dengan bantuan alat sehingga memudahkan dan bermanfaat. Pengangguran meningkat karena perkembangan teknologi yang lebih canggih. Seiring dengan kemajuan teknologi juga akan mengubah pola ekonomi dan mengubah pola kerja.
mempercepat proses yang hanya mengandalkan energi dan kekuatan manusia untuk bekerja dengan berbagai mesin canggih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hafidz Ibnu. 1. Meningkatkan angka kriminalitas. Orang yang berbuat kriminalitas salah satunya pendorongnya adalah ekonomi seperti tidak punya uang, butuh uang, punya utang, dan lain-lain. Seperti kita tahu bahwa pengangguran berdampak pada ekonomi sebuah keluarga karena tidak dapat berpenghasilan. 2. Menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja. Pengangguran dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja sehingga membuat orang merasa tidak diperlakukan dengan adil. 3. Menyebabkan kondisi politik di suatu negara yang tidak stabil. Pengangguran menyebabkan kondisi politik di suatu negara tidak stabil. Hal ini dikarenakan karena pengangguran dapat membawa banyak masalah. Dampak pada lingkungan yang menyebabkan pemerintah saat itu menjadi tidak stabil. Beberapa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu sebagai berikut. 1. Menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. 2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja. 3. Mengadakan proyek magang bagi calon tenaga kerja. 4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. 5. Pengembangan sektor informal. 6. Pengembangan program transmigrasi. 7. Meningkatkan investasi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.